Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu. Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah kalau gitu semuanya masuk. Semoganya semua sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makanan halal haram, minuman halal haram, dan binatang halal dan haram. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih tujuan kita mempelajari materi tersebut? Nah, tujuan kita mempelajari materi tersebut supaya kita bisa membedakan mana makanan halal dan mana makanan haram beserta minuman maupun binatang yang halal haram untuk dimakan. Oke, selanjutnya perhatikan penjelasan berikut. Sebelum kita memulai dalam pembelajaran kali ini, Ibu memiliki satu ice breaking untuk menambah semangat kalian di pagi hari ini. Nah, ice breakingnya apa? Kalian dengarkan dulu ya, perhatikan. Ibu punya satu tepuk untuk merah, 2 tepuk untuk kuning, 3 tepuk untuk hijau. Nah, seperti itu. Nanti Ibu akan mengaba-ngaba sekalian dengan mengucapkan warna. Nah, kalian yang menentukan. Saya berikan contoh terlebih dahulu. Merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Hijau, merah, kuning. Nah, seperti itu. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kali ini. Nah, ayo anak-anak amati gambar yang Ibu pegang ini. Nah, ini merupakan gambar makanan, dan yang kedua ini adalah merupakan gambar minuman. Selanjutnya adalah gambar binatang. Nah, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan nikmat kepada kita, salah satunya adalah makanan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepadanya dengan cara memilih makanan yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi sehari-hari. Nah, tahukah kalian bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik, selanjutnya pada gambar kedua merupakan gambar minuman. Nah, pada dasarnya segala minuman apa saja halal untuk diminum apabila tidak ada hadis yang mengharamkannya. Bila haram namun masih dikonsumsi, maka niscaya tidak barokah dan berdosa dan dapat mengakibatkan penyakit di badan bagi peminumnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia supaya mengkonsumsi minuman yang halal. Baik, gambar yang ketiga ini merupakan gambar binatang. Allah menciptakan semua alam termasuk manusia, hewan, tumbuhan. Semua itu Allah ciptakan hanya untuk manusia. Allah memperingatkan kepada manusia bahwa ada sebagian hewan dan tumbuhan yang tidak boleh dimakan. Oleh sebab itu, kita harus mempelajari mana makanan, minuman maupun binatang yang halal dimakan dan haram untuk dimakan. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar makanan berikut. Nah, kalian tebak, ini merupakan gambar makanan halal atau gambar makanan yang haram. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar minuman. Gambar minuman ini menunjukkan gambar minuman halal atau haram. Nah, terus kenapa kita harus makan makanan yang halal? Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, untuk anak-anak, perhatikan, gambar yang pertama tadi merupakan gambar apa anak-anak?
Iya, benar sekali. Gambar yang pertama menunjukkan gambar makanan yang halal. Untuk yang kedua, gambar apa? Iya, benar sekali. Yang kedua merupakan gambar minuman yang haram untuk diminum. Dan mengapa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal? Alasannya apa? Nah, alasannya karena makan makanan yang haram itu banyak madorotnya. Nah, apabila kita konsumsi itu akan berbahaya bagi kita dan kita akan berdosa dan dapat mengakibatkan penyakit bagi yang memakannya. Nah, selanjutnya silakan mendengarkan penjelasan dari Ibu Antin ya. Hai. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, Ibu mau memberikan speaking terlebih dahulu biar kalian lebih semangat lagi. Oke, kita mulai ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cikrik. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi sepuluh, ku buat salaman mati. Nah, hari ini tema kita adalah makanan dan minuman halal dan haram. Makanan dan minuman halal. Nah, apa itu makanan dan minuman halal? Yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi kecuali adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Pertama, menjauhi sumber penyakit. Jadi dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal itu dapat menjauhkan kita dari sumber penyakit. Selanjutnya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sumber tenaga. Jadi dengan mengkonsumsi makanan halal bisa menjadi sumber tenaga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya, menjaga hati dan akal. Jadi dengan makan makanan dan minum-minuman halal itu dapat menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya, menuntun kita ke surga. Ya, ketika kita makan dan minuman halal, maka kita sudah menaati syariat Islam sehingga dapat menuntun kita ke surga. Selanjutnya, contoh makanan dan minuman halal. Nah, contohnya seperti daging ayam yang selalu kita konsumsi, daging sapi, sayur-sayuran dan buah-buahan, susu, ikan dan hewan laut lainnya, serta minuman, buah dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja ciri makanan dan minuman halal? Pertama, tidak ada dalil atau ayat yang mengharamkan. Kedua, bersih dan tidak memudaratkan. Ketiga, tumbuhan yang tidak beracun. Dan keempat adalah binatang halal yang disembelih. Sekarang kita akan membahas tentang makanan dan minuman haram. Apa itu makanan dan minuman haram? Yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Dan apabila telah dikonsumsi, maka akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa, serta lebih banyak mudaratnya daripada hikmahnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja contoh makanan dan minuman yang haram. Pertama ada khimar atau minuman keras, daging anjing, kelelawar, dan daging babi. Nah, ini adalah contoh makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, selanjutnya ketika kita makan atau minum minuman yang haram, maka konsekuensi atau akibatnya adalah doa kita tidak akan dikabulkan. Kedua, makanan dan minuman haram akan membawa kita ke neraka. Dan ketiga,
yaitu merusak hati dan akal pikiran kita. Dan terakhir adalah menzalimi diri sendiri, yang berarti kita tidak menyayangi diri kita ketika kita makan dan minum minuman haram. Hewan halal itu apa sih? Hewan halal adalah semua jenis hewan yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan dapat membawa manfaat bagi tubuh manusia. Di antaranya ada 3 jenis hewan yang halal dan boleh dimakan. Yang pertama, hewan halal yang hidup di darat seperti ayam, kambing, unta, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada juga hewan yang hidup di air tawar, dan air laut seperti ikan, udang, kerang, dan hewan-hewan lainnya yang hidup di air. Adapun hikmah saat kita mengonsumsi hewan-hewan yang halal, di antaranya dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga, dan dapat memelihara diri sendiri secara lahir dan batin. Sedangkan apa itu hewan haram? Hewan haram adalah hewan yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan alasan akan berpengaruh buruk terhadap jiwa dan raga manusia. Adapun berbagai macam hewan yang haram, di antaranya bangkai hewan kecuali ikan dan belalang, darah kecuali hati dan limpa, daging babi dan semua bagian dari hewan tersebut, hewan yang mati tercekik, hewan yang hidup dua alam. Adapun hikmah saat kita menjauhi mengonsumsi hewan-hewan yang haram, di antaranya meningkatkan kesehatan jiwa dan raga, menjauhi sumber penyakit, mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian keimanan dan ketakwaan bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Bu Wantin. Waduh, Bu. Oke, saya akan membagi beberapa kelompok, yaitu 2 kelompok, yaitu makanan halal dan makanan haram. Dari 2 kelompok tersebut akan menyebutkan contoh-contoh materi makanan haram dan makanan halal. Yang pertama, kelompok 1 tugasnya memberi contoh makanan halal. Yang kelompok 2 contoh dari makanan haram. Oke, kelompok 1 jawabannya ini yaitu daging ayam, daging sapi, daging kerbau, daging kelinci. Kelinci itu daging kelinci. Hah? Boleh ya? Daging kelinci. Terus yang makanan haram yaitu
babi. Yang kedua yaitu apa? Anjing. Yang ketiga adalah maka daging-daging itu bisa menjadi haram, daging-daging yang halal tadi bisa menjadi haram karena salah dalam penyembelihnya. Daging sapi juga bisa haram jika disembelihnya tidak menggunakan syariat Islam. Aku saya video li. Kesimpulannya dari materi tadi sudah saya sampaikan. Saya tutup pembelajaran. Saya serahkan lagi ke Mbak Renita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti itu tadi anak-anak penjelasan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah. Jadi kita akan mengulang sedikit pembahasan dari materi tadi, bahwasanya haram, makanan atau minuman haram ini ada dua macam, yaitu haram sababi dan haram aini. Yaitu haram yang dikarenakan oleh sebab perolehan dari barang itu sendiri, dan juga haram aini adalah haram yang memang sudah dinaskan di dalam Al-Quran bahwa memang itu diharamkan atau tidak boleh dimakan. Nah, dari materi yang kita ulas pada pagi hari ini, pembelajaran fikih sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka daripada itu, belajar fikih bab makanan dan minuman halal dan haram ini, kita harus bersungguh-sungguh dalam memahami dan juga mengartikan dari macam-macam penjelasan Bapak Ibu Guru tadi. Nah, sekian yang dapat Bapak Ibu Guru sampaikan. Apabila ada salah ataupun kurangnya, Bapak dan Ibu Guru mohon maaf. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.